Yang pertama, kita membahas dahulu tentang Asmaul Husna Al-Hafidz. Adik-adik, ada yang tahu nggak ya arti dari Asmaul Husna Al-Hafidz? Ya, Asmaul Husna Al-Hafidz artinya maha memelihara. Maksudnya adalah Allah adalah yang maha memelihara dengan pemeliharaan yang baik. Memangnya apa saja Kak yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Asalkan adik-adik tahu bahwa semua yang ada di bumi, di langit, di alam semesta ini ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah memelihara yang ada di bumi agar bisa hidup dengan baik. Allah memelihara yang ada di alam semesta agar berada pada tempatnya dan agar tidak hancur. Lalu Allah juga memelihara orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Dengan Asmaul Husna Al-Hafidz yang artinya maha memelihara, maka kita juga harus meneladani Asmaul Husna tersebut adik-adik. Bagaimana ya cara meneladaninya? Cara meneladani Asmaul Husna Al-Hafidz yang pertama yaitu menjaga tubuh dan menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tubuh yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Dengan pemberian ini, maka kita harus menjaga tubuh kita sebagai salah satu bentuk syukur kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menjaga tubuh yaitu dengan makan yang teratur, beristirahat, mandi, menjaga kesehatan, dan tidak menyakiti ataupun tidak menzolimi tubuh kita. Selain itu, kita juga harus menjaga lingkungan agar kita bisa hidup dengan baik dan nyaman. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Hafidz yang kedua yaitu menjaga sikap yang baik. Allah maha memelihara, maka kita juga harus memelihara sikap yang baik. Memelihara sikap yang baik adalah memelihara sikap kepada semua makhluknya, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Cara menjaga sikap yang baik kepada manusia yaitu yang pertama, berkata dan bersikap yang baik ataupun yang terpuji. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia, yaitu dengan cara seperti tidak menjelekkan ataupun tidak bertengkar satu dengan yang lainnya. Lalu, cara memelihara ataupun menjaga sikap yang baik kepada hewan dan tumbuhan adalah dengan tidak merusak tanaman, memelihara tanaman, kemudian tidak menyakiti hewan dan memberi makan hewan. Yang ketiga, yaitu mengajarkan kita sikap untuk bertanggung jawab. Asmaul Husna Al-Hafidz yang artinya maha memelihara, maka kita juga harus memelihara hal-hal ataupun perbuatan yang baik yang ada di kehidupan kita. Contohnya seperti memelihara sholat ataupun memelihara perbuatan baik. Dengan kita senantiasa memelihara hal-hal baik, maka kita sudah diajarkan untuk bersikap bertanggung jawab. Setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Hafidz, sekarang kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Wali. Asmaul Husna Al-Wali artinya yaitu Allah maha melindungi. Maksud secara sederhananya yaitu Allah adalah satu-satunya zat yang melindungi makhluknya dan mencintai makhluknya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi seluruh makhluknya. Sehingga kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia telah melakukan dosa besar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh perlindungannya itu seperti dihindarkan dari musibah atau bencana atau dihindarkan dari bisikan setan. Nah, seperti halnya tadi kita bisa meneladani dari Asmaul Husna Al-Hafidz, maka kita juga bisa meneladani makna dan nama baik dari Asmaul Husna Al-Wali. Nah, berikut ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dan kita teladani dari Asmaul Husna Al-Wali. Pelajaran yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Wali adalah: yang pertama, melindungi hati dengan menjauhi larangan Allah. Orang yang beriman akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu melindungi orang yang lemah. Orang yang lemah harus diberi perlindungan. Yang ketiga, yaitu membela kebenaran. Kita harus membela orang yang berbuat benar. Dan yang terakhir, yaitu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wali juga berarti yang maha mengatur, sehingga kita harus patuh pada aturan dan perintah Allah Subhanahu